Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Musarapah Ispidi MPDI selaku dosen metodologi penelitian. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurlida, jurusan PGMI UIN Antasari Banjarmasin, angkatan 2018. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tentang evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada beberapa poin penting yang saya sampaikan dalam proposal ini, yaitu yang pertama, latar belakang penelitian, yang kedua, alasan mengapa saya memilih judul ini, yang ketiga, fokus penelitian, yang keempat, teori-teori apa saja yang saya gunakan dalam penelitian ini, dan yang kelima, ada metodologi atau metodologi penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Baiklah, langsung saja masuk ke latar belakang. Latar belakang masalah. Kurikulum 2013 merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang sekarang berlaku menggantikan kurikulum tingkat satuan dasar KTSP. Alasan saya memilih judul ini karena permasalahan pelaksanaan kurikulum 2013 beragam menurut hasil observasi yang telah saya lakukan di lapangan adalah pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 oleh guru yang berbeda dengan acuan berupa RPP K13. Nah, jadi keluhan guru terhadap sulitnya penilaian proses pembelajaran di kelas masih tiada kencer. Dan kecenderungan guru lebih menekankan pada aspek kognitif. Jadi, beberapa permasalahan tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, di sini ada fokus penelitian. Nah, yang pertama, bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kedua, bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, bab 2 adalah landasan teorinya. Yang pertama, pengertian kurikulum. Nah, jadi kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan sangat bergantung dengan kurikulum yang telah digunakan. Nah, jadi dalam kurikulum ini adalah ujung tombak bagi terlaksananya kegiatan pendidikan. Jadi tanpa adanya kurikulum mustahil pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 adalah kurikulum yang meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi, dalam kata lain, antara soft skill dan hard skill itu dapat ditanamkan secara seimbang. Karena apa? Karena harus berdampingan dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur kurikulum 2013 untuk SD atau ME. Nah, jadi gambarannya tuh mengenai prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu jenjang pendidikan. Karakteristik kurikulum 2013. Nah, jadi dalam karakteristik kurikulum 2013 nih harus mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotoriknya.
Tujuan kurikulum 2013. Nah, jadi dalam tujuan kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, jadi dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini didahului dengan guru menyusun RPP baik secara individual maupun kelompok yang mengacu pada buku pegangan guru. Nah, atau buku siswa serta silabus yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi kurikulum. Nah, jadi dalam evaluasi kurikulum ini, usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Nah, bab 3 tentang metodologi penelitian. Nah, jadi yang pertama tuh ada jenis penelitian. Nah, dalam jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Nah, jadi yaitu sebuah penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk meneliti evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan penelitian. Nah, jadi pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang alamiah. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Jadi, dalam metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Nah, yaitu metode yang meneliti suatu objek dengan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta menganalisa data dan menetapkan hubungan antara fenomena yang diselidiki pada masa sekarang ini. Nah, di sini ada subjek dan objek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanakan kurikulum 2013 yang berada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, jadi di sini ada objek penelitiannya juga, yaitu pelaksanaan kurikulum 2013 di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dievaluasi. Nah, di sini ada data dan sumber data. Jadi, data tuh yang digali dalam penelitian ini adalah data pokok dan data penunjang. Jadi, dalam data pokok tuh adalah tentang data pelaksanaan evaluasi kurikulum 2013 Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, kalunya data penunjang itu hanya data pelengkap yang bersifat mendukung dari data pokoknya. Nah, jadi dalam data ini berhubungan dengan kondisi objektif lokasi penelitiannya. Nah, jadi di sini ada sumber datanya. Dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama ada narasumber, yang kedua informan tambahan, dan yang ketiga adalah dokumen. Nah, kalunya narasumber itu hanya dari guru wali kelas 3 MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, kalunya informan tambahannya tuh hanya kepala sekolah dan staf-staf tata usaha dan mereka yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap data yang digali dalam penelitian ini. Nah, kalunya dokumen tuh hanya catatan ataupun arsip yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan dalam data penelitian. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, jadi dalam teknik pengumpulan data nih ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, kalunya dari observasi itu, teknik yang digunakan tuh dalam menggali data pokok dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti. Jadi, secara langsungnya artinya mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidikinya. Nah, kalunya wawancara itu hanya teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalunya dokumentasi itu hanya menggali dokumen tertulis sebagai data, penunjang dan pelengkap dari data yang diteliti.
Nah, di sini ada teknik pengolahan data. Nah, dalam teknik pengolahan data nih ada 3. Yang pertama tuh ada editing data, klasifikasi data, dan interpretasi data. Nah, kalunya dari editing data tuh hanya untuk memeriksa semua data yang sudah terkumpul untuk diperbaiki kembali data-data yang kurang jelas. Nah, kalunya klasifikasi data tuh hanya pengelompokan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga mempermudah untuk penarikan kesimpulannya. Nah, jadi kalunya interpretasi data tuh hanya memberikan penjelasan mengenai data yang perlu diperjelas agar data tersebut dapat dipahami secara keseluruhannya. Nah, di sini ada analisis datanya. Jadi, penelitian ini nantinya untuk mendeskripsikan keadaan sesungguhnya dari pelaksanaan kurikulum 2013. Jadi, deskripsi itu dalam bentuk uraian atau kalimat saja. Jadi, sedangkan pengambilan kesimpulannya tuh hanya menggunakan metode induktifnya, yaitu menarik kesimpulan dan hal-hal yang bersifat khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum. Ada teknik pengecekan keabsahan data. Nah, yang pertama tuh ada mendemonstrasikan nilai dengan benar. Yang kedua tuh menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan. Nah, yang ketiga tuh hanya memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsisten dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Nah, kehadiran peneliti. Jadi kehadiran peneliti itu sangatlah penting dan utama. Nah, jadi hal ini seperti yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif itu kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Nah, jadi kehadiran peneliti ini adalah mutlak. Karena apa? Karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia maupun non-manusia yang ada dalam kancah penelitian ini. Sesuai dengan penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti sangatlah penting dan diperlukan secara optimalnya. Nah, lokasi penelitian. Nah, jadi lokasi penelitian ini tempat atau beberapa tempat di mana data akan dikumpulkan. Jadi dalam penelitian ini dilaksanakan di Min Hilir Masjid, Min Nurul Hidayah, dan Min 1 Hulu Sungai Utara di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, jadwal penelitian. Jadi jadwal pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 7 bulan. Nah, dari mulai bulan Juli sampai 2020 sampai Januari 2021. Nah, prosedur penelitian. Nah, jadi dalam prosedur penelitian nih, yang pertama ada tahap pendahuluannya, dan yang kedua tuh ada tahap pelaksanaannya, dan yang ketiga tuh tahap penyusunan laporan. Nah, sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh ibu dosen serta teman-teman yang sedang mendengarkan. Terima kasih.